Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan kasus sekuensial yang ketiga untuk sistem elektroneumatik kita, tetapi dengan menggunakan kendali PLC. Di sini kasus sekuensial ketiga di sini kita tidak memiliki sensor minimal dan maksimal untuk mendeteksi posisi silinder. Oke, saya Eko Aris Budi Cahyono, Program Studi Mekatronika, Fakultas Vokasi, Universitas Sanata Dharma. Nah, ini adalah studi kasusnya. Jadi kita memiliki sebuah sistem stamping istilahnya kita dengan 3 silinder pneumatik kerja ganda sebagai aktuatornya. Nah, silinder tadi dikendalikan oleh katup 5/2 solenoid ganda, ya. Di mana di sini silinder akan mengerjakan proses loading, stamping, dan unloading. Nah, di sini proses akan diawali oleh menekan sebuah tombol push button, gitu ya. Jika tombol ditekan, proses akan berjalan. Nah, karena tidak memiliki sensor minimal dan maksimal pada silinder, ini syaratnya dia menggunakan timer. Jadi nanti kita akan memiliki timer untuk gerakan sekuensial berikutnya. Nah, kendali untuk sistem ini kita menggunakan PLC CP1E N30DR-A, gitu ya. Nah, nanti bagaimana penyelesaiannya kita awali dari menggambarkan layout sistem, mengidentifikasi komponen elektroneumatik, menggambarkan rangkaian elektroneumatik, menggambarkan rangkaian input-output PLC, menggambarkan diagram sekuensial, dan membuat program PLC. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa program PLC-nya nanti akan kita buat dari awal, gitu ya. Kita akan membuat dari mulai kita membuka softwarenya. Karena PLC-nya kita menggunakan PLC Omron CP1E, kita menggunakan software PLC-nya CX Programmer. Ini adalah sistemnya, ya seperti yang sebelumnya. Jadi ada 3 buah silinder, silinder 1 untuk loading dan clamping, silinder 2 untuk stamping, dan silinder 3 untuk unloading. Nah, ada sebuah tombol start dan juga ada magazine tempat benda kerja diletakkan. Ya, posisinya sudah tertentu sehingga tidak terbalik. Ini adalah komponennya. Kita menggunakan 3 silinder, solenoid valve-nya 5/2 yang solenoid ganda. Terus kemudian kita kontrolnya menggunakan PLC, ya. Ada tombol, ada air service unit untuk mengatur tekanan yang disuplai dari angin dari kompresor untuk menuju ke sistem. Ini adalah rangkaiannya, jadi rangkaian harus kita gambarkan juga secara standar karena nanti posisi di manual alat tentunya akan ada rangkaian ini sehingga mempermudahkan proses untuk perawatannya. Jadi ini silindernya, silinder kerja ganda ini adalah simbolnya, terus kemudian ini adalah katup 5/2-nya yang solenoid gandanya ini adalah simbolnya. Ingat selalu untuk pengkodeannya, kalau 1 angka yang di depan di sini artinya dia ada di aktuator 1, maka silinder 1 di sini solenoidnya depannya 1. Nah, angka 1 yang ada di belakang ini adalah solenoid yang pertama, karena di sini solenoid ganda, maka ada 1 dan 2. Artinya 1Y1 ini adalah solenoid yang ada di silinder 1, solenoid 1 yang ada di silinder 1. Ini adalah solenoid 2 yang ada di silinder 1. Begitu? Nah, ini adalah rangkaian input-outputnya. Jadi kita akan ada 1 input dan 6 output, gitu ya. 6 output. Timer nanti kita akan menggunakan program. Jadi kita koneksikan tombol dengan alamat 0000, sedangkan 1Y1 dengan 10000, 1Y2 10001, 2Y1 10002, 2Y2 10003, 3Y1 10004, dan 3Y2 alamatnya di 10005. Terus kemudian ini adalah diagram sekuensialnya yang penting. Jadi bagaimana kita menerjemahkan dari kasus sekuensial kita ke dalam diagram sekuensial kita sebelum kita buat programnya. Jadi di sini jika tombol ditekan, maka 1Y1 atau silinder 1 akan aktif. Nah, karena pakai solenoid yang ganda, maka 1Y1 aktif dan 1Y2 harus dimatikan. Ya, terus kita juga menghidupkan timer karena tidak ada sensor minimal maksimal karena nanti timernya ini akan bekerja sebagai syarat untuk sekuensial berikutnya. Oke. Maka jika timernya sudah aktif, silinder 2 gantian yang maju.
Ya, kalau silinder 2 maju maka 2Y1 harus aktif, 2Y2 dimatikan. Terus kemudian sambil menghidupkan timer 1. Jika timer 1 sudah aktif, maka silinder 2 akan mundur. 2Y2 yang positif, 2Y1 yang negatif. Timer 2 kita aktifkan. Jika timer 2 sudah oke, maka selanjutnya silinder 1 yang mundur. 1Y2 plus, 1Y1 minus, dan kita aktifkan timer 3 selama 2 detik. Selanjutnya, jika timer 3 sudah aktif, maka silinder 3 yang maju. 3Y1 positif, 3Y2 negatif. Ya, timer 4 kita aktifkan. Jika timer 4 sudah aktif, maka silinder 3-nya mundur. 3Y2 kita aktifkan, 3Y1 kita matikan. Timer 5 kita aktifkan. Jika timer 5 sudah, ini timer 5 ya, ini bukan T6 tapi ini adalah T5. Jika timer 5-nya sudah aktif, maka yang terjadi adalah sistemnya mereset. Oke, ini adalah pengalamannya. Di sini meskipun ditulis tombol, tapi ini adalah alamat 0. Nanti kita buat untuk di programnya. 1Y1 adalah 100, 1Y2 100, dan seterusnya sampai 3Y2 100,05. Ya, nanti 1Y1, 1Y2 ini kita akan isi di alamat output yang sudah disampaikan di sini. Oke, mari kita membuat program PLC kita dari diagram sekuensial yang ada di sini. Oke, mari kita buat ini software CX Programmer kita. Oke ya, kita buka softwarenya, terus kemudian kita pilih PLC-nya CP1E ya, CP1E yang N30. Oke, kalau itu sudah oke, maka kita tinggal klik OK saja. Nah, ini sudah terbuka untuk siap programnya. Jadi nanti kita memasukkan program di sini ya, kita menggunakan diagram ladder untuk programnya. Nah, kita lihat dari apa yang ada di sini tadi ya. Tombol ya. Nanti kita akan menggambarkan yang kotak dulu. Jika tombol ditekan akan mengaktifkan W0.0, akan di reset di W0.6. Ya, tombol di alamat 00. Oke. Nah, nanti di latching di W00. Oke, mari kita program. Berarti di sini ini adalah alamatnya 0. Ini adalah tombol, saya tulis gitu ya. Terus kemudian yang mereset apa? Yang mereset tadi adalah W0.6 ya, W0.6. Oke. Terus kemudian dia akan mengaktifkan di W0.0. Oke ya. Nah, ini kita tulis saja misalnya di sini sebagai keterangan ini adalah sekuensial 1. Oke ya. Nah, ini kita latching di sini, kita perlu latching, maka alamatnya W0.0. Oke. Nah, ini sudah selesai kita gambar yang pertama. Jadi yang pertama di sini sudah selesai kita gambar. Sekarang gantian yang baris kedua. T0, jadi T0 ini kontaknya timer 0. Ini akan mengaktifkan W0.1. W itu adalah internal relay atau work area ya. W0.1 terus diberi syarat W0.0, di latching di W0.1. Oke, mari kita buka di sini. Maka di sini adalah T0 ya. T0 itu nanti akan diberi syarat W0.0 ya, ini syaratnya sekuensial 1, terus mengaktifkan sekuensial 2 W0.1. Ini kita tulis sekuensial 2 ya. Kita latching kemudian pakai W0.1. Oke. Sekuensial 2 sudah selesai kita gambar. Jadi sekarang kita menggambarkan sekuensial yang ketiga, T1 ya, kontaknya timer 1 yang normally open, mengaktifkan W2 diberi syarat W1 ya. Maka cara yang paling cepat ini kita copy karena nanti kita akan membuat yang sama, ini kita copy, ini diganti adalah T1 ya. Terus kemudian ini syaratnya adalah W1 ya.
Terus ini adalah W2. Itu adalah sekuensial 3, ya. Ini adalah W2. Ya, seperti itu. Sehingga sekarang ini sudah selesai dikerjakan. Sekarang adalah yang kontak timer 2 mengaktifkan W3 diberi syarat W2, ya. Kemudian di latching di W3. Oke, tadi kita sudah copy, tinggal kita paste saja. Ini adalah T2. Ya. Diberi syarat W3. Terus kemudian mengaktifkan W4. Syaratnya adalah W2. Ya, syaratnya adalah W2. Karena ini selalu memberi syarat ke sini, ini memberi syarat ke sini, ini memberi syarat ke sini. Oke. Ini adalah W3, mengaktifkan W3. Maka W3 kita beri nama sekuensial 4. Maka ini kita beri nama juga untuk W4, gitu ya. Oke. W03. Oke, sekuensial 4 sudah kita kerjakan. Ya, W03. Sekarang W04 ini diaktifkan oleh T3. Mengaktifkan W04 diberi syarat W03. Maka yang terjadi di sini kita paste lagi programnya yang tadi. Ini adalah T3. Terus kemudian syaratnya adalah W3. Terus kemudian ini mengaktifkan W4. Ini adalah sekuensial 5, ya. Oke, ini adalah W4. Oke, maka sudah selesai kita gambar untuk yang W4 di sini. Sekarang yang T4 mengaktifkan W5, diberi syarat W4. Maka kita buat lagi di sini, kita paste, maka di sini adalah T4. Syaratnya adalah W4. Terus kemudian mengaktifkan W5. Ini adalah sekuensial ke-6. Ya. Maka ini adalah W6. W5. Oke, sudah selesai kita gambar. Terus kemudian T5 mengaktifkan W6. Syaratnya W5. Maka di sini kita paste lagi, itu adalah T5. Ya, T5 sekuensialnya syaratnya adalah W5. Terus kemudian ini adalah W6. Sekuensial 7. Maka di sini adalah W6, ya. Nah, yang sekuensial yang di kotak ini sudah selesai kita buat. Sekarang gantian kita menggambarkan outputnya. Nah, ini W0 mengaktifkan timer 0. Ya. Maka kita terus kemudian mengaktifkan 1Y1, mematikan 1Y2. 1Y1 adalah 100, 1Y2 adalah 100. Ya, kita akan menggambarkan di sini. Jadi nanti W0 mengaktifkan timer 0, di set 2 detik. W0 mengaktifkan 1Y1, W0 mematikan 1Y2. Oke, mari kita gambar di sini. Kita buat di rang yang berbeda saja nanti. Oke, mulai dari timer, maka ini adalah W0. Tadi W0 mengaktifkan timer 0. Ini untuk timer kita ambil dari sini, ya. Kita masuk di sini, kita tulis saja timer 000. Itu di crash karena 2 detik itu isinya 20. Oke. Sudah, terus kemudian W0. Maka di sini W0 itu mengaktifkan 1Y1, ya.
tadi 1Y1 alamatnya adalah 100.00. Oke, ini adalah 1Y1. Nah, terus kemudian W0 itu mematikan 1Y2, maka pakai normally close. Ini adalah W0. Itu mematikan 1Y2. Ya, 1Y2 alamatnya di 100 tadi 100.01 ya. Ini adalah 1Y2. Oke, sudah selesai kita gambarkan untuk yang output yang pertama. Sekarang output yang kedua di sini. W1 mengaktifkan timer 1. Ya, memajukan silinder 2 artinya mengaktifkan 2Y1, mematikan 2Y2. Ya. 2Y1 alamatnya 100.02, 2Y2 alamatnya 100.03. Oke, mari kita gambarkan. Berarti nanti di sini kita bisa copy di sini karena sama ya. Hanya saja nanti alamatnya kita ganti di sini. Ini W1. Ya, sequential 2 mengaktifkan timernya timer 1. Oke, terus kemudian ini adalah W1. Ini alamatnya 2Y1 itu adalah 100.02. Ini adalah 2Y1. Terus ini adalah W1. Ini alamatnya adalah 100.03 ya, 100.03. Ini adalah 2Y2 gitu ya. Oke. Jadi sudah selesai kita gambar untuk yang kedua di sini. Sekarang yang ketiga, W02 menghidupkan timer 2, memundurkan silinder 2, artinya mengaktifkan 2Y2, mematikan 2Y1. Oke ya. Maka di sini kita pakai yang ini, kita copy gitu ya supaya cepat. Maaf kok malah ke atas. Oke. Terus kita paste di sini, artinya W2 tadi W2 itu mengaktifkannya adalah timer 2 ya, selama 2 detik. Oke, terus kemudian W2 itu memundurkan yang ada di sini ya, memundurkan yang ada di sini. Berarti memundurkan silinder 2 artinya dia mematikan di sini tadi. Ini harus kita matikan. Ini adalah W2. W0.2. Tapi harus menghidupkan 2Y2. Maka di sini harus kita hidupkan. Ini adalah ini adalah W0.2 gitu ya. Sehingga tadi 2Y2 aktif, maka 2Y1 mati, silinder 2 akan mundur. Oke. Terus setelah selesai ya, yang ada di sini silinder ini memundurkan silinder 1, mengaktifkan timer 3, W3 mengaktifkan timer 3. Maka di sini W3 mengaktifkan timer 3. Maka di sini saya copy, saya paste di sini W3 mengaktifkan timer 3. Ya, ini timer 3. Oke. Nah, karena sudah selesai tapi sekaligus dia memundurkan silinder 1. Berarti di sini ini harus dimatikan. Ya, tadi 1Y1 harus mati. Ya, di sini W0.3. Terus kemudian harus menghidupkan 2Y2. Ini 2Y2 harus kita hidupkan. Harus pakai yang open ini ya. Pakai yang ini aja. Oke, maka W0.3. Oke, nah sekarang silinder 1 sudah mundur. Nah, yang terakhir yang untuk proses di W4 memajukan silinder, W5 memundurkan silinder. Jadi W4 mengaktifkan timer 4, ya, memajukan silinder 3. Silinder 3 berarti 3Y1 harus aktif, 3Y2 harus mati. Ya, diproses oleh W0.4.
Maka di sini tadi timernya sudah kita copy, ini adalah W4. Mengaktifkan timer 4. Ya. Terus kemudian W4 itu akan memajukan W0.4, memajukan silinder 3. Maka di sini di alamat 100 berapa? Silinder 3 Y3 itu di alamat berapa? 3Y1 di alamat 100.04 dan mematikan 3Y2 di alamat 100.05. Oke, maka di sini 100.04 itu adalah 3Y1. Terus mematikan, berarti di sini W4, W0.4 itu mematikan 3Y2 atau silinder 3 solenoid yang silinder 3 yang kedua. Berarti ini adalah 100.05. Oke, 3Y2. Dan terakhir di sini ya W5 memundurkan silinder 3 dan mengaktifkan timer 5 ya. Memundurkan silinder 3 artinya 3Y2 aktif, 3Y1 harus mati. Oke ya. Maka di sini kita kasih dulu timernya, berarti ini adalah W05 itu akan mengaktifkan timer 5 tadi. Oke, terus kemudian mematikan 3Y1. Ya, ini adalah W0.5. Terus kemudian mengaktifkan 3Y2, berarti W0.5. Oke, programnya kita sudah selesai. Ya. Jadi ini adalah program yang sudah kita buat. Jadi ini bisa kita simulasikan nanti. Oke, demikian bagaimana kita menyelesaikan kasus sekuensial untuk sistem stamping dengan 3 silinder, di mana silinder tidak ada posisi minimal dan maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu.